Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Hari ini kita ketemu lagi. Kita akan membahas dengan tamu saya yang pagi hari ini datang dengan luar biasa kerennya. Ini salah satu milenial Kota Makassar yang paling terkenal, paling hits, Fadel Austin. Siap. Assalamualaikum Om Fadel. Waalaikumsalam Om Saya Devo. panggil Om Fadel aja supaya sama-sama umurnya. Saya juga panggil Om Devo. Om Fadel apa kabar? Alhamdulillah sehat Om. Sehat. Kita kabar bagaimana? Alhamdulillah ini baik. Ini kehormatan buat saya Om Fadel bisa hadir di sini karena saya itu kalau melihat-lihat di Instagram, di media sosial, wah Fadel ini ada di mana-mana. Jumper Ada di mana-mana. Om Fadel itu menjadi ambassador. Biasanya produknya itu akan jadi hits. Nah sekarang di episode dari teman Ngopi Devo ini kita akan membahas di masa-masa pandemik seperti begini, gimana sih milenial itu tetap beraktivitas dan tetap produktif. Betul. Tentu saja tamunya yang paling tepat untuk bicara itu adalah Om Fadel, karena Om Fadel ini salah satu ada konten kreatornya, ada DJ-nya, ada apa lagi ya? Ambassador dari beberapa brand. Nah, skateboarder. Skateboarder. Ini semuanya Tompi dong. Dia Tompi skate, dia Tompi DJ, dia Tompi ini. Alih semua. Alih ngasem nih. Yang paling pertama nih, Om Fadel ini di masa-masa pandemik seperti begini apa saja aktivitasnya? Mulai awal-awal ada pandemi COVID-19. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau berterima kasih sama Om Devo sudah ngajak kopi di pagi hari, menikmati enaknya kopinya teman ngopi Devo. Mantap sekali kopinya ini, tapi belum bisa aduk rata. Iya. Aduk dulu, Jadi mari kita Odik. Mantap. Mari kita sama-sama minum dulu kalau begitu. Baru kita ngopi. Si Pak Nah. Betul. Oke, jadi sebenarnya sekarang saya sementara membangun satu brand Om Devo. Oh gitu. Ya, namanya This Is Vibes. Ini seperti yang saya pakai nih. Oh, oke. Produk ini ya. Produk clothing. Oke. Jadi brand ini lahir di tengah masa pandemi. Oh. Pokoknya launching itu pas mau Lebaran. Oh. Jadi Mei kan, ya. Iya Mei. Jadi kita prepare nih. Sebenarnya di bulan 1 pasti epic time-nya kalau dunia clothing itu di bulan puasa. Iya, puasa Karena sampai Lebaran iya, kan sampai orang Lebaran. biasanya itu. Pasti epic time. Jadi kita produksi banyak nih. Tapi ternyata di bulan 3 kita dihantam sama pandemi. Iya, betul. Yang dimana segala usaha ekonomi kita hancur. Iya. Di bidang usaha makanan, clothing, semua pasti turun 40 sampai 50%. Betul. Nah, bagaimana saya mengemas vibes ini agar bisa diterima dengan orang di tengah pandemi? Saya sering brainstorming sama beberapa teman yang bekerja atau sudah berpengalaman di bidang clothing. Jadi saya buat satu circle, di mana circle itu kita sering hampir tiap hari brainstorming, belajar membuat desain, terus bagaimana mempromosikan satu produk agar diterima di pasar, bagaimana brand ini kelihatan eksklusif, yang terakhir bagaimana cara mempromosikannya. Melihat lagi trennya kan sekarang orang harus ada masker, ada hand sanitizer gitu. Tangan bila mau belanja ke supermarket atau mall kan, makanya saya buat new normal kit dalam satu produk. Karena vibes ini cinta sama kalian. Jadi kita mau jaga kalian dengan cara kita menyiapkan produk kit ini untuk kesehatan untuk kesehatan, untuk menjaga kalian gitu. Memang salah satu cara untuk bertahan dalam di tengah masa pandemi ini yaitu peran seorang teman. Jadi teman-teman kita yang membeli produk kita gitu. Jadi komunitas ya, base-nya on community. Betul. Jadi ada temanku punya baju baru. Nah, itu yang saya beli bajunya dia. Ketika saya punya produk baru dia beli bajuku. Jadi kita saling support, bersinergi. Bersinergi. Di mana sisi lain kita memang kompetitor, tapi peran teman lah, peran sahabat, peran keluarga yang sangat penting dalam sangat penting untuk membantu usaha kita. Terus membuat inovasi terbaru agar
brand kita ini diminati atau dilihat oleh Intinya berarti masyarakat. begini, kalau di era dulu kan kompetitor itu adalah lawan. Betul. Kalau di era sekarang kompetitor itu justru jadi partner. Betul. Supaya bisa sama-sama survive, tetap sama-sama hidup. Kira-kira gitu ya kalau Betul, sekarang Bos. ini. Tepat sekali Tom. Tepat Iya, sekali. luar biasa. Emang saya anak milenial juga. Ah, betul. Terus Om Fadel, sebelum kita makin jauh ke belakang, saya mau tanya Om Fadel ini kan DJ. Iya. Terus YouTuber juga, Iya. konten kreator. Itu mulai kapan sih? Mulai kenal namanya DJ ya. Iya. Ini aja sambil nggak singkat. Ah. Mulai kapan kenal DJ-nya? Kemudian masuk ke dunia YouTuber itu kapan? Terus akhirnya jadi sekarang masuk ke pengusaha. Itu mulai kapan? Ini kan Fadel masih muda sekali tapi Iya. sudah berpikiran jauh sekali. Kalau saya umur-umur begini dulu saya masih main terus kayaknya gitu. Jadi Gimana, saya Del? juga main terus di kemarin Om. Wih, enak sekali main terus tapi Main menghasilkan. terus tapi menghasilkan. Itu. Jadi Ya. saya kan main skate nih di tahun 2009. Main 1 tahun, alhamdulillah disponsori sama brand Jakarta. Iya. Disponsori mulai dari pokoknya outfitnya kita, mulai Iya. dari celana, baju, topi, apa segala macam. Nah di situ saya sebenarnya belajar menjadi seorang brand ambassador. Iya. Bagaimana mempromosikan brand satu brand dalam pertandingan misalkan, dalam sosial media. Jadi memang saya berawal semua ini dari skate Oke. per tahun 2010. Nah, di tahun 2013 saya main DJ pertama kali. Iya. Itu karena lebih sering Kak dengar lagu-lagu musik-musik DJ. Saya main DJ itu lewat HP. Tapi memang saya sudah niat di kelas 1 SMA itu. Kalau saya kelas 3 SMA ini lulus mau jadi DJ, mau punya alat sendiri. Jadi selama kelas 1, kelas 2, kelas 3, di situ 3 tahun berturut-turut saya asah ilmuku tentang pengetahuan musik. Iya. Di kelas 3 ada teman saya, sahabat saya cewek ulang tahun. Saya menawarkan diri untuk bermain DJ di Iya, acara ulang jadi tahunnya. DJ ya. Jadi DJ. Apa yang saya kejar itu sebenarnya Tes itu ilmu Ji. tes ilmu dan saya main juga pada saat itu main kurang lebih 6 jam. 6 jam. Mungkin karena excited Iya, atau ya ini panggungku pertama Iya. kali saya jadi DJ. Iya. Jadi mau main berapa jam pun saya menerima Oke, karena baik. semangat sekali. Iya. Dan itu acara ulang tahunnya sahabatku. Dan itu saya belum punya alat sendiri, saya pinjam alat dari sahabat saya namanya Ajin. Jadi saya siapkan laptop, lagu, alat saya pinjam. Terus Ya. bagaimana responnya waktu pertama kali main Wah, dari happy penontonnya? semua teman, happy semua. Karena ada temannya DJ. Iya. Jadi berarti ada yang bisa digora ya? Betul, Gratisan. mereka bantu me juga. Iya. Yang saya kejar di situ ada portofolio, ada foto. Iya. Nah itu yang saya kemas tuh, bagaimana seprofesional mungkin. Oke. Kalau ini DJ Austin bisa diterima menjadi seorang DJ. Iya. Tapi setelah itu saya juga sering main di Circle K, di Indomaret. Oke. Saya masih Kan main biasanya ada mereka buat kayak acara di depan Iya, betul. ini kan, depan Betul itu, Om. tokonya. Ada yang bilang, ih jelek mu kau main di CK, main apa begitu kayak. Bukan kok DJ, bagaimana gitu. Iya. Itu banyak yang masuk Iya, begitu, Om. iya. Tapi saya tidak peduli. Karena saya tahu ini akan menjadi proses menuju yang lebih baik. Main di Indomaret, CK, main di event-event cafe, Iya. kecil-kecil, Om. Tapi itu menjadi proses untuk kita jauh lebih baik dan diterima sama marketnya kita, Oke. market DJ ya. Iya. Akhirnya menjadi salah satu bintang tamu di DWP Iya. 2016. Tapi itu di stage mininya Ji. Om. Oke. Tapi setidaknya Ya udah salah pernah satu main lah mimpi, ya. salah Iya. satu mimpi saya menjadi seorang DJ itu bermain di salah satu event bergengsi di Indonesia. Iya, itu. DWP di Jakarta Warehouse Project. Iya, Walaupun itu. saya main di stage kecil, Ya udah DWP. DWP. Apapun itu. Iya betul, itu tuh. Ya. Terus kalau masuk ke dunia bisnisnya, bapaknya juga bukan ini kan bukan pengusaha juga kan Iya. gitu. Saya taunya kan bukan darahnya bukan di pengusaha Iya. gitu basicnya gitu. Terus gimana jadinya kamu? Gampang sekali sekarang Om, sosial media. Kita kata kuncinya. Sosial Tapi media. kita harus pintar-pintar bagaimana kita melihat peluang. Ya. Saya juga Ini juga buat tips buat betul. teman milenial nih, buat teman-teman milenial. Ini tips dari Fadel Austin gimana memulai usaha di era sekarang ini. Ya.
harus kayak memang lihat peluang dulu. Apa yang oke. menjadi basicnya kita, menjadi passionnya kita, itu Iya. lebih enak kayaknya untuk kita jalan Iya. di bidang usaha tersebut. Iya. Kayak saya bekerja sama satu brand clothing kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Iya. Akhirnya market itu terbentuk sendiri. Iya. Jadi apa yang saya mungkin promosikan itu bisa menjadi salah satu pilihan mereka untuk dibeli. Iya. Nah, setelah itu saya berpikir dan saya juga mau punya brand sendiri. Makanya saya bangun ini This is Vibes nih. Oke. Itu kan Itu menjadi arti dari peluang. Vibes sendiri apa? Vibes kan kayak suasana yang lebih chill, lebih santai. Saya kan lebih enjoyable. lebih enjoy. Iya. Saya kan lebih suka dengan suasana yang seperti itu, Om. Oke. Saya lebih senang dengan laut, sunset. Iya. Makanya brandku ini namanya Vibes. Vibes. Yang pertama itu punya passionnya dulu, Ya, terus betul. tahu pasarnya. Pasarnya Itu kita. kan apa yang lagi lagi Tren iya, atau tren apa. apa segala macam. Terus selain itu apa lagi yang harus diperhatiin sama teman-teman milenial? Paling penting memang sih sebenarnya riset. Oke. Jadi sebelum saya membangun satu usaha ini, saya memanfaatkan sosial media untuk meriset mulai dari harga, Betul, produk betul. apa yang Iya diterima. itulah hebatnya sosial media ya. Iya, Karena betul, sebenarnya Om. kita udah bisa semuanya sekali. bisa lihat dari situ semua Betul. udah ada. Kembali semua. lagi ke orangnya gengsi atau tidak. Kan kadang orang tidak mau riset di sosial medianya, Oke. apalagi yang punya follower tinggi itu. Oke. Nah, kalau saya kemarin itu kata gengsinya itu saya hilangkan dan saya riset betul-betul tertata mulai dari kaos apa yang mereka suka, tipe kaitnya seperti apa, iya. harganya mereka sanggup seperti apa. Kan tidak mungkin kita buka usaha langsung tembak harga tinggi Iya. misalkan. Nah, yang mesti kita tahu kita punya follower, kita punya market, mereka sanggupnya di range harga berapa, Betul. biar market kita tepat sasaran gitu. Ada yang nanya, ekonomi kreatif itu akan dijadikan oleh Presiden Jokowi menjadi masa depan ekonomi Indonesia. Iya. Nah, itu kalau menurut Om Fadel selaku milenial itu gimana dengan ininya dari Presiden Jokowi bahwa ekonomi kreatif ini akan menjadi masa depannya Indonesia. Itu kan berarti support negara itu akan luar biasa sekali bagi perkembangan ekonomi kreatif. Itu gimana menurut Om Fadel? Kalau saya betul ya, yang dia bilang ini Pak Jokowi. Iya. Tapi saya juga baru dengar ini Om. Iya. Itu kan di sisi lain juga mendekatkan sebenarnya PAD pendapatan Betul, negara. Betul. Apalagi event-event. Ini kan bisa include dengan pariwisata juga. Semuanya karena Iya. kan ekonomi kreatif di dalamnya itu Ada. bukan hanya sekedar tapi pariwisata pun ada di Pariwisata juga dalamnya. masuk. Kalau Fadel ngelihat sekarang pariwisata kita gimana? Kalau pariwisata kita kalau mau dibilang sekarang anjlok 90%. Wush. Karena orang takut untuk berwisata. Iya, itu salah satunya Iya, kan salah orang satunya. masalah keselamatan, Betul. kesehatan juga masih jadi. Tapi di sisi lain juga orang-orang yang bekerja di industri pariwisata atau destinasi wisata yang ada di kota kita ini pendapatannya mereka sangat minim. Minim berarti. Iya, betul. Iya. Kita kembali lagi, Del. Harapannya Fadel untuk perkembangan ekonomi kreatif di Kota Makassar. Harapanku cuma satu dulu. Pajak korporasinya kita terlalu tinggi. Nah, ini harus menjadi ini mudah-mudahan didengar sama pengambil ini Iya. keputusan. Jadi orang-orang atau event organizer yang mau buat event Oke. gede Iya. yang mengundang banyak orang harus berpikir 7 kali dengan adanya korporasi yang Pajak. sangat tinggi. 35 35%. 35%. Luar biasa kan, Iya. Om? Itu Bandung, kota-kota yang lancar terus eventnya. Dia dibantu sama pemerintah dan pajaknya tidak terlalu tinggi. Ini lancar terus eventnya di Biasanya sana. kan 10% ya. Kalau Iya, dulu-dulu pun betul. kita taunya kan cuma 10%, 10%. antara 5 sampai 10%. Jadi salah satu harapannya adalah Nah, ini harapannya. mudah-mudahan satu Bisa turun. bisa turun. Bisa turun. Terus ada apa lagi? Saya kasih 3. Apa harapannya? Saya sudah kayak Anda jin ini. 3. Yang pertama, apa lagi? korporasi. Korporasi turun. Yang kedua itu saya Apalagi? mau sekali buat kayak event Sulawesi Selatan Expo Iya. yang dimana produk-produk dari 24 kabupaten kota ini Oke. ada semua di Makassar Oke. kumpul dan mengundang wisatawan-wisatawan dari wisatawan mancanegara atau wisatawan domestik Oke. untuk datang menikmati mencoba produknya kita. Oke. Nah,
itu menjadi salah satu. Yang kedua, harapan. yang Itu ketiga. gitu. Ketiga, moga bikin acara party yang paling besar juga di Sulawesi Selatan. Oh iya, ini luar biasa ini. Ini itulah kira-kira visi misi dari seorang Fadel kalau maju sebagai calon wali kota berpasangan dengan Mama Ramla. Malas. Malas. Ramla, Fadel Austin untuk Makassar lebih fashion. Itu idenya dari mana? Dari Mama Ramla sebenarnya. Hah? Dari Mama Ramla. Asal saya kasih tahu ya, ini saya bocorkan sedikit. Ada sekira teman saya yang mengira bahwa itu betul-betul ada calon wali kota. Astaga. Padahal ini for fun sih, for fun aja. Biar tidak terlalu tegang di dunia di piwalkotnya kita ini. Iya. Harus ada memang yang harus ada satu Iya, dua orang saya yang ingat waktu Pilpres yang jadi lucu itu kan Pak Hadi Iya, itu Pak kan. Hadi itu. Nah, ini Dengan tiba-tiba kontennya. muncul tagline malas. Dan ini lucunya, malas ini saking mungkin apakah karena ada Fadel Austin di situ, kemudian Mama Ramla yang masing-masing membawa follower banyak. Iya. Tiba-tiba ada yang betul-betul percaya kira Dia mau kira. maju. Saya cuma waktu saya Astaga. kasih tahu bahwa bukan ini lucu-lucuan Kita punya aja. tagline itu. Jangan malas, nanti caru. Jangan malas, nanti caru. Iya. Caru itu nanti kita ndak punya Punya uang. Jadi harus sebenarnya itu motivasi Ji, biar Iya. kita lebih semangat. Tapi tagline-nya ini. Tapi menurut saya itu sebuah cara cerdas. Ya. Cara cerdas membuat event politik pun terasa lebih santai, ringan, fun. Karena ini kan namanya pesta Iya. demokrasi. Jadi mestinya tidak boleh tegang-tegang, Tegang. harus santai-santai. Yang penting tujuan akhirnya kan buat semuanya masyarakat. Betul. Jadi melakukan pemilu pilkada lebih pas nanti Betul. pilihannya. Saya seandainya ikut betul itu malas, mungkin saya malas nanti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman Ngopi Devo. Oh, iya. Bagaimana supaya kita di masa pandemi ini kita tetap jaga protokol kesehatan. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman, yang pertama kalau kita punya aktivitas di luar, jangan lupa pakai masker, jangan lupa bawa hand sanitizer. Ini kita bawa masker nih. Iya, Cuman walaupun kita ngobrol, jadi tidak pakai. tidak pakai. Tidak apa-apa Ji. Habis itu jangan lupa terus mencuci tangan. Dan kalau pulang ke rumah, ingat Ki ada keluarga Ata di rumah. Yap. Jangan sampai kita yang membawa virus, makanya harus steril, langsung Ki mandi. Ya. Dan pakaian itu kita mungkin taruh di luar. Dan begitu saya terapkan terus Om. Ya. Jadi keluar dari rumah, Ya. saya pulang, Betul. langsung saya buka di luar. Di luar. Maksudnya di luar rumah. Iya. Saya Baru- buka memang nih. Jadi ada memang baju saya siapkan di mana di rumah. Iya. Jadi ketika saya datang Langsung ganti. di langsung situ. ganti, baru langsung Mandi. masuk kamar mandi. Nah sudah itu, jadi buat teman-teman juga yang mau mulai usaha, coba cari tahu dulu apa passionmu, bagaimana lihat peluang juga. Iya, betul. Dan terus fokus apa yang kau mau kerjakan. Kan kadang kita setengah-setengah mau buat A, mau buat B, mau buat C. Coba fokus sama A dulu. Iya. A jalan, kita fokus ke B lagi, ke C gitu. Dan itu yang saya terapkan juga Om. Misalkan saya mempromosikan satu brand, fokus sama satu brand, membuat satu konten, fokus dulu konten beberapa slide begitu, biar penyampaiannya apa yang kita mau sampaikan dari promosi tersebut sampai ke market. Kan enggak mungkin kita mempromosikan misalkan di story A kita story perumahan, tiba-tiba B makanan, C perumahan lagi, itu kan terputus-putus. Iya. Bagus Pesannya kalau nggak sampai nggak jadinya. sampai. Betul, betul. Nah kita harus kasih rata Ki Siap. penyampaiannya gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih Om Fadel Siap, udah Om menjadi tamu dari teman Ngopi Devo. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel teman Ngopi Devo karena ke depan kita akan menghadirkan lagi tamu-tamu teman Ngopi Devo yang tentu saja tidak kalah hebohnya dengan yang sekarang. Kalau ini heboh banget, bukan lagi sekedar heboh, ini heboh banget. Terima kasih. Hostnya mudah banget. Mudah marah. Terima kasih Om Siap, Fadel. Om Devo. Sampai jumpa. Siap. Mudah-mudahan sukses semuanya ya. Sukses Sehat terus. bersama. Salam untuk keluarga, Siap. khususnya Kilo. Siap. Thank you.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam ketemu warahmatullahi di wabarakatuh. tayangan selanjutnya. Assalamualaikum. Berapa lama?